Hai guys, jumpa lagi di channelku. Kali ini aku bakalan nge-review Shin Miso Season 5 Part 2 episode 1. Oke, kita langsung mulai saja reviewnya. Adegan diawali di saat dua orang anak yang bernama Sehyun dan Hyuno sedang bermain memanggil arwah Bunsin Saba. Tiba-tiba, pena yang mereka berdua pegang bergerak dan membuat lingkaran. Sehyun mengira bahwa Hyunwoo lah yang menggerakkannya. Namun, Hyuno berkata bahwa bukan dialah yang menggerakkannya. Namun ternyata itu merupakan candaan saja nih guys. Karena Hyuno itu memang tak begitu percaya dengan adanya hantu. Kemudian mereka melanjutkan permainannya. Tiba-tiba pensil mereka bergerak-gerak dan benar saja Sehyun melihat hantu di belakang Hyuno. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Ga-eun-lee dirawat karena terkena virus Red Eye. Keadaan Ga-eun kini mulai membaik. Terlihat teman-teman Ga-eun membesuknya dari luar ruangan isolasi. Hari merasa senang melihat keadaan Ga-eun yang mulai membaik. Begitu juga dengan Ga-eun yang sangat bahagia karena dijenguk oleh teman-temannya. Namun mereka masih merasa khawatir nih guys, karena penyebab utama dari virus Red Eye belum dapat diatasi juga ya guys. Lebih parahnya lagi, sebagian kekuatan Jubi telah diambil. Hal tersebut kemudian membuat Hari teringat saat Kang Lim pergi bersama Chung Ha. Duh, nyesek banget ya guys. Kemudian Gembi bertanya tentang keberadaan Rion. Lalu kemudian Shinbi cosplay menjadi Ken sambil berkata jika dulu Rion sangat manis. Namun ketika Rion berubah menjadi Kai, Rion terlihat sangat aneh. Kemudian Hyunwoo bercerita mengenai rumor permainan memanggil arwah. Dan arwah tersebut katanya dapat menjawab pertanyaan dan mengabulkan keinginan. Kemudian Hari berpikir tentang perasaan Kang Lim. Keesokan harinya di ruang kelas balet, para anak perempuan sedang berlatih menari balet. Karena akan ada kompetisi berpasangan menari balet nih guys. Rupanya Hyuno dan juga Sehyun, mereka berdua merupakan penari balet yang lumayan berbakat nih guys. Namun keduanya yang dulu sahabat dekat tersebut kini bahkan tak bertegur sapa sama sekali. Kemampuan Sehyun dan juga Hyuno pun dibanding-bandingkan oleh teman mereka. Ketika Sehyun sedang berlatih, tiba-tiba Sehyun terjatuh. Kemudian Sehyun berniat untuk mengambil obat oles dan membuka loker untuk mencari obat oles tersebut. Namun, ketika membuka tas, Sehyun mendapati ikat rambut yang biasa dia pakai itu tidak ada guys. Adegan kemudian berpindah ke Hyunwoo yang sedang melakukan lompat tinggi. Hyunwoo berusaha dengan sangat susah payah dan akhirnya berhasil juga nih guys walaupun terjatuh. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Hari yang dengan sangat mudah melakukannya. Begitu juga dengan olahraga kasti dan juga basket. Hari begitu mudah melakukannya. Sehingga Hari pada saat itu mendapatkan banyak tepuk tangan dari teman-temannya. Kemudian Hyuno menghampiri Hari dan memperkenalkan diri serta meminta agar Hari mengikuti latihan balet bersamanya. Hari pun akhirnya mengikuti pelatihan balet. Namun rupanya Hari tak berbakat di bidang ini ya guys. Kemudian Hyuno menghampiri Hari sambil mengunci rambutnya. Hyuno menanyakan keadaan Hari dan memuji Hari karena melakukan latihan balet dengan cukup baik, meski ini adalah pelatihan pertamanya untuk Hari. Kemudian Hyuno pergi untuk mengambil minum, namun Sehyun tak sengaja menabrak Hyuno. Kemudian teman Sehyun menghampiri dan membawa Sehyun pergi. Sambil mengomel pada Hyuno, melihat hal tersebut, Hari kesal, namun Hyuno menenangkan Hari. Kemudian Hari bertanya pada Hyuno, mengapa sikap Sehyun kasar pada Hyuno? Kemudian Hyuno menjelaskan jika memang Sehyun dan Hyuno ada masalah di masa lalu. Hyuno kemudian melatih Hari dengan tulus. Namun teman-teman Sehyun memberitahu pada Sehyun tentang ikat rambut yang dipakai oleh Hyuno, mirip dengan ikat rambut Sehyun yang hilang. Kemudian salah seorang anak berkata tentang rumor hantu Bunsin Saba. Sehyun dan temannya kemudian ikut bergabung karena kepo ya guys.
Kemudian anak tersebut bertanya, apakah mereka ingin tahu siapa yang bakalan kepilih jadi perwakilan untuk ikut kompetisi. Hari dan Yuno pun mendengarkan pembicaraan mereka itu. Di apartemen Shinbi terlihat Shinbi yang sedang menari balet nih guys. Hal itu Shinbi lakukan untuk menggoda Hari rupanya. Hari sangat marah dengan godaan Shinbi sehingga membuat Shinbi pingsan guys. Setelah itu mereka membicarakan tentang rumor hantu. Permainan memanggil arwah itu ternyata tak dapat dilakukan secara sembarangan karena dapat berbahaya bagi yang memainkannya. Sementara itu di kelas balet, dua teman Sehyun akan bermain permainan memanggil arwah nih guys. Rupanya di permainan itu lilin tak boleh sampai padam dan jika ingin mencelakai seseorang maka harus membawa salah satu benda milik target. Lagi-lagi Sehyun terjatuh saat latihan balet. Teman Sehyun berniat untuk menanyakan tentang ikat rambut yang hilang. Dia hendak menanyakan siapa yang telah mengambilnya. Kemudian anak tersebut juga berkata pada Sehyun, mungkin saja Hyuno yang mengambil ikat rambutnya dan juga mencelakakan Sehyun di belakangnya. Kemudian Sehyun pergi karena tak suka dengan hal itu. Kemudian kedua teman Sehyun mulai bermain dan merapal mantra Bunsin Sabah, Bunsin Sabah. Apakah kau sudah datang? Kemudian pensil itu bergerak dan menggambar sebuah lingkaran. Yang itu berarti hantu tersebut sudah datang. Kemudian dia menanyakan apakah Sehyun yang bakalan mengikuti kompetisi balet dan pensil tersebut menggambar tanda silang. Dan itu artinya tidak. Kemudian dia bertanya apakah Hyuno yang telah mengambil ikat rambut Sehyun. Kemudian pensil tersebut menggambar berbentuk lingkaran yang artinya iya. Mereka sangat terkejut dengan jawaban-jawaban itu. Salah seorang dari mereka melihat Hyuno berada di luar pintu. Karena terkejut hingga membuat salah satu lilin roboh dan juga padam. Namun saat dilihat kembali, rupanya Hyuno sudah tidak ada di balik pintu tersebut guys. Tiba-tiba tangan mereka sudah merekat dengan pena dan tak dapat dilepaskan. Kemudian terdengar suara jika mereka telah melanggar aturan permainan dengan memadamkan lilin. Kemudian lilin-lilin tersebut tiba-tiba padam dan tangan mereka terkena lelehan-lelehan lilin sehingga tangan mereka semakin merekat. Di pantulan cermin terlihat makhluk lilin yang begitu menyeramkan berada di belakang mereka. Mereka pun berteriak ketakutan.